Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Ibu dosen mata kuliah matematika. Perkenalkan, nama saya Zefania Grisawan Saragi dengan NIM 64585 kelas 642A01. Saya akan mempresentasikan materi tentang turunan atau diferensial. Dalam presentasi ini kami akan menjelaskan pengertian turunan, definisi beberapa kaidah turunan, serta contoh soal agar lebih mudah dipahami. Oke, saya akan menjelaskan untuk yang slide kedua. Pengertian turunan diferensial. Turunan adalah konsep dalam matematika yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi terhadap variabelnya. Dengan kata lain, turunan menunjukkan seberapa cepat nilai satu fungsi berubah ketika nilai variabelnya berubah secara matematisnya. Turunan didefinisikan menggunakan limit, yaitu limit dari perubahan fungsi dibandingkan perubahan nilai variabel ketika perubahan tersebut mendekati 0. Oke, untuk yang ketiga, definisi turunan. Definisi turunan suatu fungsi dinyatakan dengan rumus limit. Jika limit tersebut ada, maka fungsi dikatakan memiliki turunan pada titik tersebut. Notasi turunan dapat ditulis dalam beberapa bentuk, yaitu ditulis dalam V dalam kurung X Y dy dalam garis miring dx, atau df dalam kurung x dalam kurung. Semuanya notasi tersebut memiliki arti yang sama, yaitu turunan pertama dari suatu fungsi. Oke, yang keempat, kaidah turunan. Kaidah pertama adalah turunan konstanta. Jika suatu bilangan nilainya tetap atau tidak berubah, maka turunannya adalah 0. Contohnya, jika f dalam kurung x dalam kurung sama dengan 5, maka turunannya adalah f sama dalam kurung x dalam kurung sama dengan 0. Hal ini karena tidak ada perubahan nilai terhadap variabel yang tidak ada variabel x. Oke, yang kelima, kaidah dua fungsi berperangkat. Kaidah kedua adalah turunan fungsi berpangkat. Jika terdapat fungsi x berpangkat n, maka turunannya diperoleh dengan mengalihkan pangkat di depan. Kemudian pangkatnya dikurangi suatu. Misalnya, jika f dalam kurung x dalam kurung sama dengan 2x per 4, maka turunannya menjadi f dalam kurung x dalam kurung sama dengan 8x per 3. Oke, yang keenam, kaidah 3, perkalian konstanta. Kaidah ketiga menjelaskan bahwa jika suatu fungsi dikalikan dengan konstanta, maka konstanta tersebut tetap dikalikan dengan turunan. Fungsinya sebagai contoh, jika g dalam kurung x dalam kurung sama dengan 5x pangkat 3, maka turunannya adalah g pangkat 1 sedalam kurung x dalam kurung sama dengan 15x pangkat 2. Oke, yang 7, kaidah 4, jumlah dan selisih. Kaidah keempat menyatakan bahwa turunan dari penjumlahan atau pengurangan beberapa fungsi atau pengurangan tersebut sama dengan jumlah atau selisih dari turunan masing-masing fungsi. Jadi setiap suku diturunkan secara terpisah, kemudian hasilnya dijumlahkan atau dikurangi sesuai tanda pada fungsi awal. Oke, yang kedelapan, kaidah 5, perkalian dua fungsi. Untuk turunan hasil perkalian dua fungsi digunakan aturan perkalian atau produk rule. Rumusnya adalah turunan fungsi pertama dikali fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Kaidah ini digunakan ketika terdapat dua fungsi yang saling dikalikan. Yang kesembilan, contoh soal perkalian dua fungsi. Pada contoh ini kita menggunakan aturan perkalian dua fungsi. Langkah pertama adalah menentukan fungsi pernyataan dan fungsi kedua. Selanjutnya kita turunkan masing-masing fungsi, kemudian kita substitusikan
ke dalam rumus aturan perkalian hingga diperoleh hasil akhirnya dengan mengikuti langkah tersebut. Soal dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih gampang dan mudah dimengerti. Oke, yang ke-10, soal dengan definisi turunan. Contoh berikut menunjukkan cara mencari turunan menggunakan definisi limit. Pertama, kita masukkan fungsi ke dalam rumus definisi turunan. Setelah itu, kita sederhanakan bentuk ajaibnya, lalu menghitung limitnya berapa. Ketika H mendekati 0, dari proses tersebut diperoleh hasil turunan fungsi yang diminta. Yang ke-11, penutup. Demikian presentasi dari saya mengenai materi turunan atau diferensial. Kesimpulan, turunan merupakan konsep yang digunakan untuk mengetahui laju perubahan suatu fungsi dalam mencari turunan. Turunan konstanta fungsi berpangkat perkalian konstanta, penjumlahan dan pengurangan, serta perkalian dua fungsi. Terima kasih, itu saja yang saya jelaskan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Renaldi Patikumbe dengan NIM 64250252 kelas 64.2A.01. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang diferensial atau turunan fungsi. Materi ini merupakan bagian dari kalkulus dasar yang digunakan untuk mempelajari perubahan suatu fungsi serta penerapannya dalam berbagai bidang ilmu. Next, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah memahami konsep diferensial, memahami aturan-aturan turunan, menghitung turunan fungsi aljabar, serta menyelesaikan soal-soal aplikasi sederhana yang berkaitan dengan diferensial. Next, pengertian diferensial. Diferensial adalah cabang kalkulus yang mempelajari perubahan nilai suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Dengan kata lain, diferensial digunakan untuk mengetahui seberapa cepat suatu nilai berubah ketika variabelnya berubah. Next, konsep turunan. Turunan suatu fungsi biasanya ditulis dengan simbol F, aksen X atau dy per dx. Turunan menunjukkan laju perubahan sesaat dari suatu fungsi. Selain itu, turunan juga dapat digunakan untuk menentukan kemiringan garis singgung pada suatu kurva. Next, aturan pangkat. Salah satu aturan yang paling sering digunakan adalah aturan pangkat. Jika suatu fungsi berbentuk X pangkat N, maka turunannya adalah N dikalikan X pangkat N dikurangi 1. Aturan ini mempermudah perhitungan turunan sebagai fungsi aljabar. Next, aturan dasar turunan. Terdapat beberapa aturan dasar turunan. Turunan konstanta sama dengan 0, turunan X sama dengan 1, turunan suatu konstanta yang dikalikan fungsi sama dengan konstanta dikalikan turunan fungsi tersebut, dan turunan penjumlahan atau pengurangan fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan turunannya. Next, turunan fungsi bentuk umum. Fungsi bentuk AX pangkat N ditambah BX pangkat M ditambah C,
turunannya diperoleh dengan mengalihkan setiap koefisien dengan pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Konstanta C akan hilang karena turunannya bernilai 0. Next, contoh soal nomor 1. Pada contoh pertama, kita diminta menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan 3x2 plus 2x kurang 5. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan aturan pangkat pada setiap suku fungsi. Next, pembahasan soal 1. Hasil turunannya adalah f aksen x sama dengan 6x ditambah 2. Langkahnya yaitu 3x pangkat 2 menjadi 6x, 2x menjadi 2, dan konstanta negatif 5 menjadi 0. Jadi hasil akhirnya adalah 6x plus 2. Next, contoh soal 2. Contoh berikut adalah menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 7. Sama seperti sebelumnya, kita turunkan setiap suku secara terpisah-pisah. Next, pembahasan soal 2. Hasil yang diperoleh adalah f aksen x sama dengan 3x2 dikurangi 8x. Suku x pangkat 3 menjadi 3x pangkat 2. Suku min 4x pangkat 2 menjadi 8x. Dan konstanta 7 menjadi 0. Next, contoh soal 3. Pada contoh ketiga, tentukan turunan dari fungsi 5x min 2x pangkat 3 plus x. Kita kembali menggunakan aturan pangkat pada setiap suku. Next, pembahasan soal 3. Hasil turunannya adalah f aksen x sama dengan 20x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 ditambah 1. Perubahan tersebut diperoleh dari penerapan aturan pangkat pada masing-masing suku fungsi. Next, aplikasi diferensial. Diferensial memiliki banyak manfaat dalam kehidupan nyata. Dalam fisika digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan. Dalam ekonomi digunakan untuk optimasi keuntungan dan biaya. Selain itu, diferensial juga digunakan dalam analisis pertumbuhan, teknik, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Next, latihan mandiri. Untuk menguji pemahaman silakan kerjakan dua latihan berikut. Pertama, tentukan turunan dari 4x pangkat 3 plus 5x min kurang 2. Turunan dari 7x pangkat 5 kurang 3x tambah 1. Next, jawaban latihan. Jawaban latihan pertama adalah 12x pangkat 2 plus 10x. Sedangkan jawaban latihan kedua adalah 35x pangkat 4 min 3. Hasil ini diperoleh dengan menerapkan aturan turunan yang telah dipelajari sebelumnya. Next, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, diferensial atau turunan digunakan untuk mengukur perubahan suatu fungsi. Dengan memahami aturan-aturan turunan, kita dapat menyelesaikan berbagai permasalahan matematika maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Indah Robi dengan NIM 6450036 dari kelas 642A01. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya dan saya akan menjelaskan materi dari integral tak tentu dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Untuk pengertiannya, apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu atau indefinite integral adalah operasi kebalikan atau inverse dari turunan atau biasa disebut sebagai antiturunan. Jika kita tahu turunan dari sebuah fungsi, integral tak tentu digunakan untuk menemukan kembali fungsi asalnya. Disebut tak tentu karena hasil integralnya masih memuat sebuah konstanta bebas atau C. Lalu ada rumus utama dan notasi integral tak tentu. Secara umum, notasi dan rumus dasar integral tak tentu adalah sebagai berikut, yaitu adalah integral xn dx sama dengan 1/n plus c x n plus c plus c. Keterangan simbolnya yaitu integral itu sebagai lambang sebuah integral, lalu ada xn, yaitu fungsi yang akan diintegralkan atau integran. Lalu ada dx, yaitu variabel integrasi terhadap x. Lalu ada c, yaitu konstanta integrasi yang wajib ditulis untuk integral tak tentu. Syaratnya itu adalah n tidak boleh sama dari -1. Lalu ada sifat-sifat integral. Sifat dasar untuk mempermudah sebuah perhitungan untuk fungsi yang lebih kompleks, maka gunakan sifat-sifat ini sebagai sifat-sifat integral. Yang pertama, integral konstanta, yaitu integral k dx sama dengan kx plus c. Lalu ada konstanta bisa keluar. Integral k dikali fx dx sama dengan k integral fx dx. Lalu yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Integral fx kurang lebih dari g x dx sama dengan integral fx dx tidak lebih dari fg integral g x dx. Lalu ada bentuk umum integral tak tentu. Bentuk umum integral dari fx adalah integral fx sama dengan fx plus k. Integral fu sama dengan fu plus k. Lalu kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu fungsi aljabar sederhana. Soal pertama, tentukan hasil dari integral 3x pangkat 2 dx. Pembahasannya, gunakan rumus dasar dan sifat konstanta. Jawabannya, integral 3x pangkat 2 dx sama dengan 3 dikali 1/2 plus 1 x pangkat 2 x 2 plus 1 plus c sama dengan 3 dikali 1/3 x pangkat 3 plus c sama dengan x pangkat 3 plus c. Ini adalah jawaban dari contoh soal pertama dari fungsi aljabar sederhana. Lalu kita masuk ke contoh soal kedua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Soalnya, carilah hasil dari integral 4x pangkat 3 dikurang 6x tambah 2 dx. Pembahasannya, integral setiap suku satu integralkan setiap suku satu per satu. Jawabannya, integral 4x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 2 dx sama dengan 4 per 3 plus 1 x 3 plus 1 dikurang 6 per 1 per 1 x 1 plus 1 ditambah 2x ditambah c sama dengan 4 per 4 x pangkat 4 dikurang
6 per 2 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah C sama dengan X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 tambah 2X plus C. Jadi ini adalah jawaban dari contoh soal nomor 2 tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Sekian presentasi dari saya yang menjelaskan integral tak tentu dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Santoso dengan NIM 6425041 dan kelas saya di 64201. Hari ini saya akan mengajak untuk melihat kalkulus dari sudut pandang yang lebih sederhana dan masuk akal. Materi saya hari ini adalah integral tak tentu. Seluruh rangkuman materi, rumus, dan latihan yang saya bawakan ini merujuk langsung pada dokumen utama yang berjudul integral tak tentu. Mari kita mulai ke pembahasannya. Di sini ada konsep dasar. Definisi yang pertama itu ada definisi integral. Apa itu integral? Sederhananya integral adalah operasi kebalikan antara inverse dari turunan, makanya integral juga sering disebut sebagai anti turunan atau anti derivatif. Dan yang kedua ada mengapa tak tentu? Disebut tak tentu karena hasil pengintegralan ini masih mengandung variabel konstanta C yang nilainya tidak spesifik tanpa data dan tambahan. Lanjut, notasi dan komponen. Sekarang kita lihat bentuk atau simbol kasia di layar atau simbol meliuk tinggi yang sangat ikonik ini. Nah, ini adalah simbol integral. Bentuk umumnya tertulis seperti integral dari fx dx adalah fx tambah c. Biar kita tidak bingung saat menghitung, nanti yuk kita bedah satu persatu artinya. Fx kecil itu namanya integran, alias fungsi yang mau kita cari jalan pulangnya. Dx itu cuma tanda kalau kita mengintegral fungsi tersebut terhadap variabel x, fx besar adalah hasilnya, yaitu fungsi hasil sebelum dia diturunkan. Dan yang paling penting, jangan kelupaan menuliskan tambah C di akhir jawaban. Kenapa? Karena kalau kita punya angka biasa seperti 5 atau 100, pas diturunkan hasilnya jadi 0. Lanjut, rumus dasar aljabar. Bagaimana cara menghitungnya? Sebenarnya aturan mainnya gampang banget, khususnya untuk fungsi aljabar yang menggunakan aturan pangkat. Tips mudah mengingatnya, pangkat variabel ditambah 1, lalu jadikan pembagi di bawah. Rumusnya bisa dilihat di layar. Integral dari x pangkat n dx adalah 1 per n tambah 1 dikalikan x pangkat n tambah 1 lalu ditambah c. Kalau kita cuma mengintegralkan konstanta, biasa tanpa ada variabelnya, misalnya angka k hasilnya gampang, tinggal kita tempelkan variabel x di belakangnya, sehingga menjadi kx tambah c. Tapi ingat, ada satu syarat. N tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena kalau N sama dengan min 1, penyebutan di bawahnya bakal jadi 0. Lanjut. Pertama, sifat kealinear. Kalau teman-teman melihat ada penjumlahan atau pengurangan fungsi di dalam integral, kita boleh memisahkannya dan mengintegralkannya satu persatu. Dan yang kedua, ada sifat perkalian skalar. Kalau ada angka pengali atau konstanta yang menempel di depan variabel, angka itu boleh melompat keluar tanda integral untuk menunggu giliran. Setelah variabelnya selesai diintegralkan, baru angka tadi dikalikan masuk lagi. Lanjut. Di sini ada masuk ke contoh soal. Kita mulai dari contoh yang pertama aljabar dulu. Soalnya adalah hitunglah integral dari 3x pangkat 2 tambah 4x kurang 5dx. Karena ada 3 suku yang ditambah dan dikurang, kita pakai sifat kelinearan tadi dengan menyelesaikan satu persatu. Suku pertama 3x pangkat 2, pangkatnya kan 2, ditambah 1 jadi 3. Berarti
kita tulis 3 dikalikan X pangkat 3 per 3. Angka 3, angka 3-nya bisa dicoret jadi tersisa X pangkat 3. Suku kedua 4X pangkat 1, pangkat 1 ditambah 1 jadi 2. Kita tulis 4 dikalikan X pangkat 2 per 2. Nah, 4 dibagi 2 itu kan 2. Jadi tersisa 2X pangkat 2. Suku ketiga konstanta kurang 5. Tinggal kita tempelkan variabel X di belakangnya. Menjadi min 5X. Dan terakhir jangan lupa tambah C di ekornya. Jadi hasil akhir yang kita dapatkan adalah X pangkat 3 tambah 2. X pangkat 2 dikurang 5X tambah C. Lanjut. Tentukan hasil dari sin 2, sin 2, sin 2 cos X kurang 3 sin X dx. Kita selesaikan per suku lagi. Suku pertama 2 cos X diintegralkan menjadi 2 sin X. Suku kedua min 3 sin X. Karena tinggal integral sin X adalah min cos X, maka tanda minus bertemu minus berubah menjadi positif, yaitu tambah 3 cos X, terakhir tinggal ditambah C. Hasil akhirnya 2 sin X tambah 3 cos X tambah C. Lanjut. Mencari nilai konstanta. Diketahui turunannya 2X tambah 3. Berarti fungsi aslinya tinggal kita integralin aja. Integral dari 2X itu X pangkat 2. Dan integral 3 itu 3X. Jangan lupa tambah C di belakangnya. Langkah kedua, masukkan angka atau substitusi. Nah, karena kalau X-nya dikasih angka 1, hasilnya harus 10. Tinggal kita masukin aja. 1 tambah 3 tambah C. Sama dengan 10. Berarti 4 tambah C sama dengan 10. Kelihatan kan C-nya pasti 6. Dan hasilnya adalah Fx sama dengan X pangkat 2 tambah 3X tambah 6. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Naufal Afandi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang integral tentu atau derivative integral. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian rumus dasar, sifat-sifat integral tertentu, serta beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya. Baik, apa itu integral tertentu? Integral tertentu adalah integral yang memiliki batasan bawah dan batasan atas, beberapa dengan integral tak tentu yang hasilnya masih berupa fungsi. Hasilnya integral tertentu adalah sebuah nilai atau angka secara geometri. Integral tertentu digunakan untuk menghitung luasan daerah di bawah kurva pada integral tertentu. Jadi batasan bawah menunjukkan titik awal penghitungan sebagai batasan yang menunjukkan titik akhir. Rumus dasar integral tertentu berasal dari tentuan teometri dasar kalkulus. Jika satu fungsi memiliki antiturunan f dalam kurung x, maka nilai integral tertentu dapat dihitung dengan rumus f dalam kurung b dikurangi f dalam kurung a. Langkah pengerjaan adalah mencari antiturunan fungsi terlebih dahulu. Kemudian memasukkan nilai batasan atas dan bawah. Luar dari batasan bawah dikurangi dari batasan atas. Sifat integral tertentu. Integral tertentu memiliki beberapa sifat penting yang mempermudah perhitungan. Pertama, jika batasan integral dibalik, maka hasilnya berupa menjadi negatif. Kedua, jika batasan atas dan batasan bawah, maka hasil integral bernilai 0. Ketiga, integral dapat interval dan berturut-turut dapat dijumlahkan menjadi satu integral terakhir.
terdapat konstantan yang meninggalkan fungsi, maka konstantan tersebut dapat dikeluarkan dari tanda integral. Contoh soal 1 integral polinomial. Pada contoh pertama, kita menghitung integral dari 2 kali pada interval 1 sampai 3. Langkah pertama adalah mencari anti turunan dari 2 kali, yaitu 2x x akar pangkat 2. Setelah itu, kita substitusikan batas atas dan batas bawah. Nilai pada x sama dengan 3 adalah 9, sedangkan pada x sama dengan 1 adalah 1. Selanjutnya, kita kurangkan sehingga diperoleh hasil akhir sebesar 8. Contoh integral kedua. Integral perangkat. Contoh kedua adalah integral dari x akar pangkat 2 ditambah kali 3 dengan batasan 0 sampai 2. Anti turunan dari 2x adalah x akar pangkat 3 per 3. Sedangkan anti turunan dari x kali adalah 3 per 2 x. Setelah memasukkan batasan atas, batasan bawah, hasil akhir pada 26 per 3. Contoh soal integral ketiga. Dengan akar pada contoh ketiga, fungsi yang diintegralkan adalah akar X. Langkah pertama adalah mengubah bentuk akar menjadi bentuk perangkat, yaitu X perangkat setengah. Setelah itu, dicari anti turunan sehingga menjadi 2 per 3. 2 per 3 2 per 3 X perangkat 3 per 2. Kemudian, kita substitusikan batas atas dan batas bawah, sehingga diperoleh hasil akhir sebesar 14 per 3. Contoh soal 4, integral fungsi aljabar. Contoh terakhir adalah integral yang fungsi aljabar 3x akar pangkat 2 dikurangi 4 kali ditambah 1 dengan batasan dari min 1 sampai 2. Setelah mencari anti turunan, kita memasukkan nilai batasan atas dan batasan bawah. Nilai f dalam kurung 2 adalah 2. Nilai f dalam kurung 1 negatif 1 adalah min 4. Selanjutnya kita kurangi sehingga hasilnya adalah 6. Mungkin cukup sekian dari saya yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.